Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulandari, NIM 1930-2026, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi dari makalah kami yang berjudul Operasi Penyempurnaan dan Pergantian Kelamin. Definisi itu juga termasuk dalam terminologi transgender, sehingga definisinya menjadi luas dan mungkin termasuk mereka yang merasa tidak mampu mengekspresikan atau menampilkan identitas gender pilihan mereka. Misalnya, karena takut reaksi negatif, Yayasan Internasional untuk Pendidikan Kelamin mendefinisikan seorang waria sebagai seseorang yang jenis kelaminnya yang tampil setidaknya kadang-kadang bertentang dengan apa yang orang lain dari budaya yang sama. Biasanya mengharapkan orang yang transgender dilahirkan dengan tubuh perempuan tapi memiliki identitas gender di domisili laki-laki. Laki-laki untuk perempuan, orang-orang yang transgender lahir dengan tubuh laki-laki tetapi memiliki gender yang didominasi wanita. Kunsa menurut istilah terminologi adalah orang yang tidak dapat diketahui secara pasti apakah ia seorang laki-laki atau seorang perempuan, karena ia sekaligus mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan. Pengertian dari kunsa berdasarkan pengertian kunsa atau banci, menurut bahasa dan istilah dapat diambil kesimpulan bahwa kunsa adalah manusia yang tidak sempurna kejadiannya baik secara fisik maupun psikis. Sehubungan dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi rabbin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukirrul arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Operasi kelamin yang dimaksud adalah untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Yang diharamkan adalah operasi kelamin dalam artian mengganti kelamin. Sebaliknya, seseorang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya namun melakukan operasi kelamin, maka haram hukumnya. Operasi kelamin yang dilakukan bukan dalam rangka perbaikan tashi atau penyempurnaan atau takmil atau untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, melainkan untuk mengganti kelamin. Selain istilah kunsa, dalam istilah Arab ada istilah lagi yaitu al-mukhannas dan al-mutarazzilah, berarti berlaku lembut. Meskipun begitu, apa yang dimaksud dengan al-mukhannas adalah berbeda, yakni laki-laki yang cara bicaranya seperti perempuan, yaitu lembut dan halus. Al-mukhannas adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, perangai, dan gerakan tubuhnya. Maka, al-mukhannas dalam bahasa kita disebut sebagai waria, dari wanita ke pria, atau wadam dari Hawa ke Adam. Adalah laki-laki yang lebih suka berpenampilan seperti perempuan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan pengertian al-khunsa di atas, demikian secara istilah al-mutarazzilah adalah seseorang yang berkelamin perempuan tetapi menyerupai laki-laki, bukan hanya dalam bicara, cara berjalan, gaya berpakaian, tetapi dalam semua hal. Jika demikian, mutarazzilah adalah tomboy yang ekstrem. Kesimpulan yang dapat dipetik dari keterangan di atas adalah bahwa al-mukhannas atau waria bukanlah al-khunsa. Demikian juga al-mutarazzilah atau tomboy juga bukan al-khunsa, karena al-mukhannas statusnya adalah jelas, yaitu laki-laki, dan al-mutarazzilah juga jelas statusnya perempuan. Sedangkan al-khunsa
Ketentuan statusnya kadang masih belum jelas. Inilah yang membedakan antara tiga istilah tersebut. Perubahan hukum transseksual di Indonesia. Di Indonesia sendiri sejak tahun 1970 telah ada penetapan pengadilan mengenai permohonan pergantian kelamin, yaitu penetapan pengadilan nomor 546. Penetapan tersebut merupakan ketetapan terhadap Iwan Robianto Iskandar yang telah menjalani operasi pergantian kelamin di Singapura pada tanggal 28 Juni 1973 dan kemudian mengganti namanya menjadi Vivian Rubianti Iskandar. Ketetapan terhadap Iwan Robianto Iskandar menjadi suatu konstantenju risprudensi karena selalu diikuti oleh hakim lain untuk menetapkan kasus yang serupa. Menurut MUI, permasalahan perubahan dan penyempurnaan kelamin yang muncul di era modern ini belum dikenal dalam abad klasik dan pertengahan, sehingga pembahasan hukumnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik. Pembahasan operasi kelamin baru dijumpai dalam hukum Islam kontemporer sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap kasus perubahan dan penyempurnaan kelamin, Majelis Ulama Islam atau MUI, fatwa yang mengaturnya yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Operasi Perubahan atau Penyempurnaan Kelamin. Musyawarah Nasional 2 nomor 5. Hadis yang melarang adanya operasi ganti kelamin bagi mereka yang normal yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu yang berkata, Allah mengutuk para wanita tukang tato yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong atau pangur giginya yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Maksud arti dari hadis di sini bias menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam untuk mengubah jenis kelaminnya karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Mengenai orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukan operasi kelamin diperbolehkan secara hukum syariat selama operasi tersebut bersifat tasi atau takmil. Misalnya, kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, baik penis maupun vagina. Maka operasi untuk memperbaiki dan menyempurnakannya dibolehkan, bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal. Seseorang transseksual yang telah mengubah jenis kelaminnya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin. Namun bagi hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena undang-undang tidak ada atau tidak jelas. Hal sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kasus transgender pada Indonesia. Salah satu kasus transgender di Indonesia pada tahun 2020, seorang publik figur atau artis LL yang ditahan karena kasus penyalahgunaan narkoba ditahan di sel perempuan. Padahal dalam KTP ditulis berkelamin laki-laki. Penahanan di sel perempuan didasari oleh keputusan pengadilan yang mengakui bahwa LL adalah seorang perempuan. Sebelumnya LL ditahan di sel khusus karena perbedaan penulisan jenis kelamin pada identitasnya. Selain LL, MC yang juga seorang publik figur atau artis ditahan dengan kasus yang sama. Awalnya MC
ditahan di sel laki-laki berdasarkan jenis kelamin yang tertera di KTP-nya. Namun karena MC berperilaku dan berpenampilan seperti perempuan, maka kepolisian memutuskan untuk memindahkan MC ke sel khusus yang terpisah dari tahanan lain. Kelompok transgender di Indonesia sangat membutuhkan aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum dan perlakuan bagi mereka untuk menghindari terjadinya pelanggaran baik secara verbal, fisik maupun seksual. Selain itu, dalam mendapatkan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian dan perlakuan yang sama di depan hukum, hingga saat ini masih sering diabaikan oleh pemerintah. Hikmah yang kita dapat dari transgender adalah setelah mengakui kelemahan seseorang, baik terjerumus untuk melakukan transgender, maka sikap selanjutnya adalah memelihara fitrah seseorang agar tetap terjaga dan bisa bertanggung jawab atas fitrah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara diantaranya adalah yang pertama, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Manusia hendaknya memahami bahwa dalam menjalani kehidupannya di dunia ini harus ada pedoman yang jelas, memiliki pegangan yang kuat, yaitu berupa agama. Agama merupakan fitrah manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada saat manusia sejak di dalam ruh. Yang kedua, menyucikan jiwa atau takziah al-nafs. Orang yang berakhlak muda terhadap dirinya. Yang kedua, ada menyucikan jiwa atau takziah al-nafs. Orang yang berakhlak mahmudah terhadap dirinya adalah ketika ia mampu membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran. Maksudnya membersihkan kotoran di sini adalah segala sesuatu yang akan mencemari dan mengotori akidah dan keimanan yang dimiliki oleh seseorang muslim. Yang ketiga, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, qauliyah dan kauniyah. Banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajak manusia untuk menggunakan akal untuk mempelajari dan memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Transgender adalah mengidentifikasikan dan atau mengekspresikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Atau mereka yang lahir dengan jenis kelamin biologis ambigu. Akibat arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar negara-negara yang dihuni mayoritas umat Islam. Dengan adanya arus modernisasi tersebut mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Berbagai perkembangan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat dari nilai-nilai agama. Hal tersebut terjadi karena aneka perubahan tersebut banyak melahirkan simbol-simbol sosial dan kultural yang secara eksplisit tidak memiliki simbol keagamaan yang telah mapan atau disebabkan kemajuan modernisasi tidak diimbangi dengan pembaharuan pemikiran keagamaan. Telah mapannya sistem pemikiran barat di mayoritas negeri muslim secara faktual lebih mudah diterima dan diamalkan, apalagi sangat didukung oleh kekuatan yang bersifat struktural maupun kultural. Namun, masyarakat Islam dalam penerimaan konsepsi barat tersebut tetap merasakan adanya semacam kejanggalan baik secara psikologis, sosiologis maupun politis. Tetapi karena belumnya terwujudkan konsepsi Islam yang lebih kontekstual, maka dengan rasa ketidakberdayaan mereka mengikuti saja konsepsi yang tidak Islami. Hal tersebut akhirnya mengunggah naluri pakar hukum Islam yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.